Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manfaat TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Dumb by My Girlfriend, I Turn to Martial Arts. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 10k per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. King Ying menyebut bahwa kelihatannya tim penghancur memang elit, tidak butuh bantuan siapa-siapa. Jika demikian, dirinya dan tim akan undur diri. Anggotanya pun seketika menyebut King Ying sangat galak dan bertanya bagaimana kalau nanti ada yang dimakan. Anggota lainnya pun menyebut bahwa itu urusan tim penghancur. Misi mereka juga tidak kalah berbahayanya. Ketua tim penghancur seketika meminta King Ying untuk menunggu serta meminta maaf karena nada bicaranya terlalu kasar. Mereka berharap King Ying bisa membantu melacaknya. King Ying tahu sendiri betapa berbahayanya Candle Knight. Tanpa kemampuan pelacak dan penentuan lokasi milik King Ying, kalau mereka dimakan itu tidak masalah. Tapi jika itu warga kota, mereka semua bisa mati. Mendengar semua penjelasan dari ketua tim penghancur, pada akhirnya King Ying bersedia membantu mereka untuk mencari jejak Candle Knight. Hingga King Ying menemukan jejaknya. Dan diketahui mutan beast file nomor 7, yaitu Candle Knight yang suka kegelapan, kelembapan, dan memakan manusia. Ketua tim penghancur pun segera meminta anggotanya untuk memulai operasinya. Dan segera mereka berpencar. Candle Knight yang menyadari kehadiran pengganggu seketika melarikan diri. Di saat Candle Knight kabur, ketua tim memberitahu anggotanya bahwa Candle Knight sudah mendeteksi mereka dan meminta anggota tim penghancur untuk membentuk formasi. Hingga tim penghancur mengepung Candle Knight dari berbagai arah. Dan kini mereka semua pun maju menyerang dari segala arah. Dan di saat yang sama, ketua tim penghancur masuk dan melompat di atas Candle Knight hingga berhasil memberikan serangannya hingga merobek perut Candle Knight. Namun luka robekan itu masih terlalu dangkal. Candle Knight yang terdesak pun tiba-tiba memicu perubahan bentuk di tubuhnya dengan menumbuhkan sayapnya, serta mengeluarkan suara kerasnya. King Ying yang melihat hal ini segera memberitahu tim penghancur untuk berhati-hati dengan gelombang suaranya, serta meminta mereka untuk cepat menghindarinya. Hingga gelombang suara ini mendorong tim penghancur ke belakang. Anggota tim penghancur seketika bertanya kepada ketua tim apakah ketua tidak apa-apa. Ketua tim penghancur menilai bahwa ini sesuai dugaan. Candle Knight memang kuat, kalau dirinya tidak mundur tepat waktu, mungkin tulangnya sudah remuk sekarang. Dengan daya rusak sekuat ini dan atribut gelap yang menyeramkan, kalau Candle Knight tetap berada di kota bisa terjadi bencana besar. Lalu Candle Knight kini mengcasting sesuatu di dalamnya dan seketika melepaskan sebuah gas hingga menyebar ke sekitarnya. Dan di saat yang sama nyatanya Candle Knight melepaskan asap ini untuk menggali lubang. King Ying pun menyebut bahwa Candle Knight berusaha menggali tanah untuk kabur. Salah satu anggota King Ying menahan King Ying yang ingin mengejarnya serta mengatakan bahwa ini adalah atribut gelap dengan sifat korosif. Apapun yang disentuh langsung terkikis. Dan mereka tidak punya atribut penangkal tingkat tinggi. Meskipun bisa mengikis tanah, dia tidak bisa langsung bikin jalan keluar. Dengan ini, King Ying sebaiknya tidak mengganggu formasi tim penghancur. Lalu ketua tim penghancur meminta semua anggotanya untuk tetap waspada. Peran utama mereka adalah mengumpulkan intel waktu nyata dan membantu penyesuaian taktik. Namun tiba-tiba sepasang mata terlihat dari balik asap dan seketika maju menabrak salah satu anggota tim penghancur hingga membuatnya terbang.
Ketua tim penghancur seketika meminta anggotanya untuk mengejarnya. Dan jangan biarkan dia kabur, dan kembali tim penghancur melakukan pengejaran. Di samping itu, King Ying yang memperhatikan hal ini merasa bahwa konsentrasi energi spiritual di sini tiba-tiba melonjak. King Ying seketika meminta anggotanya untuk menunggu di luar. Dirinya akan ikut masuk bersama dengan tim penghancur. Mereka pun mengerti. Lalu mereka pun kini tiba di sebuah pabrik. King Ying menyebut bahwa ini adalah bagian dari pabrik yang terbengkalai. Dengan ini biarkan dirinya memeriksa konsentrasi energi spiritual di sini. Lalu ketua tim penghancur yang melihat King Ying pun bertanya apakah itu alat bantu baru yang dikembangkan oleh asosiasi. King Ying membenarkan hal itu. Jam ini menunjukkan ambang batas energi anomali yang bisa ditangani satu tim rata-rata adalah 50. Tadi level anomali Candle Knight adalah 48. Namun di saat itu King Ying kaget melihat ambang batasnya baru saja lewat 80 dan masih terus naik, yang artinya ada lebih dari satu anomali di sini. Bersamaan dengan hal tersebut, pintu masuk mereka tiba-tiba tertutup dan ini mengagetkan mereka. Ketua tim penghancur menyebut ini sangat gawat, ternyata benar ada anomali lain. Candle Knight sengaja memancing mereka masuk. King Ying segera meminta mereka mundur, mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Segera King Ying mengajak mereka lari menuju pintu. Jika anomali mau menghentikan mereka, anomali harus memperlihatkan diri. Dengan semua kekuatan mereka, mereka bisa membuka paksa pintu utama. Di saat King Ying berusaha, tiba-tiba sepasang mata menatap King Ying dan di saat itu King Ying seketika jatuh dan menilai bahwa seluruh indera dan tubuhnya telah diserang gas beracun. Di dalam kebingungan, King Ying bertanya kepada rekan-rekannya apakah semuanya baik-baik saja. Namun tidak ada respon dari rekan-rekannya. King Ying menilai bahwa rasanya seperti cuma dirinya yang ada di dalam pabrik terbengkalai ini. Tapi mereka pasti masih di sekitar dirinya, cuma tidak bisa merasakan mereka dan mereka juga tidak bisa menjawab panggilan dirinya. Jika diingat-ingat lagi, Candle Knight memancing mereka masuk ke pabrik ini dan tempat ini sebenarnya adalah milik anomali yang lain. Dirinya sempat merasakannya tadi, sepertinya seekor ular raksasa. Tidak seperti atribut gelap milik Candle Knight, kabut hitam ini beracun. Mereka sudah keracunan sejak masuk ke sini. Selain itu, gas ini melumpuhkan indera mereka dan cepat menyerap energi spiritual mereka. Kalau mereka pakai kekuatan spiritual buat menyerang, mereka malah akan cepat kehabisan tenaga dan pada akhirnya mati. King Ying juga merasa bahwa energi spiritualnya hampir habis. Tanpa energi buat melindungi diri, dirinya bakal jadi mayat sebentar lagi. King Ying pun bertanya-tanya anomali macam apakah ini. Bukan cuma cerdas dalam pertempuran, tapi juga punya kemampuan kelas dewa. Mereka dipermainkan seperti mainan. King Ying pun bertanya apakah ini akhir dari segalanya. Lalu di sisa-sisa kesadaran King Ying tiba-tiba melihat seseorang datang dari atas. Hingga King Ying pun kini jatuh pingsan. Dan nyatanya yang datang saat ini adalah Fang Yi. Fang Yi yang tengah berada di gudang ini menyebut bahwa inikah anomali atribut gelap itu. Dan tiba-tiba anomali ular raksasa seketika maju menyerang Fang Yi. Namun Fang Yi dengan mudah menghindari ini. Akan tetapi ternyata ini adalah serangan dari kedua sisi hingga Candle Knight berhasil mendaratkan gigitannya. Fang Yi yang menerima serangan ini menanggapinya dengan santai. Dan akhirnya mengetahui bahwa ada dua anomali di sini. Satu untuk memancing, satu untuk memburu. Mereka bekerja sama dengan sangat rapi. Pantas saja energi spiritual di sini terasa sangat tebal secara tidak wajar. Dan jika Candle Knight suka menggigit manusia, maka rasakanlah kekuatan petir ini. Dan seketika Candle Knight hangus menjadi abu akibat sengatan petir ini. Dan Fang Yi dengan cepat menyerang anomali ular raksasa menggunakan Crimson Blade. Fang Yi menyebut bahwa sekarang adalah giliran ular besar. Fang Yi pun meminta ular besar untuk menahan serangan api ini. Ular besar pun merespon hal ini dan maju menyerang Fang Yi. Namun lagi-lagi Fang Yi menghindarinya. Saat di udara, Fang Yi pun kini mengayunkan pedangnya hingga serangan ini tepat mengenai muka ular besar. Dan dampak serangan pun seketika membuat ular besar terbelah menjadi dua. Namun nyatanya ular besar mampu meregenerasi kembali lukanya hingga menyatu kembali. Fang Yi pun sudah menduga hal ini, dia masih ada jurus tersembunyi.
Namun tanpa ular besar sadari dalam serangan barusan, Fang Yi telah menanamkan elemen petirnya hingga membuat regenerasi ular besar gagal dan tubuhnya kembali terbelah. Fang Yi pun hanya tersenyum melihatnya. Dalam pikiran Fang Yi, dirinya sudah merasakan sebelumnya. Aura gelap ini lebih kuat dibandingkan Candle Knight atau Fang Yi menyebutnya Junye. Barusan saat menggunakan pisau tang dan mengaktifkan Power of Inner Flame, dirinya menarik kekuatan itu saat-saat terakhir. Dirinya menggunakan pisau sebagai medium untuk memadatkan dan menyalurkan kekuatan petir ke tubuh ular besar. Sebagai anomali dengan kekuatan kegelapan, Juye menyeramkan dan licik tapi relatif lemah. Haus darah tetapi hanya mampu melindungi satu atau dua orang itu masih belum berkembang. Tapi ular besar ini berbeda. Di saat itu Fang Yi tiba-tiba merasakan sakit di bahunya dan nyatanya Fang Yi terkena sisik ular. Dengan cepat Fang Yi membakar sisik ini. Fang Yi menilai bahwa ini seperti yang dirinya pikirkan. Itu makhluk mutasi yang licik, bahkan kecerdasannya telah berevolusi. Itu adalah Silent Snake Attack yang sangat mematikan. Racunnya memiliki efek lumpuh, membunuh tanpa suara. Tapi dirinya bisa merasakan perihnya yang pasti disebabkan oleh aliran terus-menerus dari teknik pernapasan mataharinya. Atribut api matahari dapat melarutkan racun. Teknik pernapasan menyembuhkan dan melindunginya. Dan Thunder Power Purify. Kedua hal ini yang digabungkan memungkinkan tubuhnya merasakan sakit yang berbeda, memperingatkan dirinya akan serangan yang akan datang. Tetapi bagi orang lain, bahkan jika mereka memiliki beberapa kemampuan melindungi, racun ini mungkin tidak dapat disembuhkan. Ular ini pasti menjadi sangat besar secara rahasia karena minimal kekuatannya adalah Ghost Axe tingkat 3. Dan taktik penyerangannya dengan kerjasama Juye, ini adalah perangkap sempurna bagi para pemburu pionir elit. Ini pasti telah memakan banyak orang. Kemungkinan bahkan beberapa pionir yang tak pernah bergabung dengan tim resmi. Akhirnya tidak peduli seberapa seram atau jahatnya, itu akan habis menjadi abu sekarang. Selain itu, Fang Yi juga menilai bahwa Inner Flame ini sangat kuat, tetapi Thunder Power dengan damage 3 kali lipat masih lebih efektif. Dirinya tebak combat skillnya sekarang termasuk yang terbaik di tim pionir. Lalu di saat Fang Yi ingin menyerap elemen kegelapan, Fang Yi menyadari bahwa ada seseorang di sini. Setelah diperhatikan, Fang Yi pun melihat Qing Ying dari balik asap dengan keadaan setengah sadar. Fang Yi pun ingat bahwa gadis ini berasal dari asosiasi namun lupa namanya. Fang Yi seketika menegur Qing Ying dan memintanya untuk menghentikan akting itu. Qing Ying tidak mahir berpura-pura mati. Qing Ying pun malu mendengarnya dan berpikir mengapa dari semua orang dirinya malah bertemu dengannya. Qing Ying pun seketika menyebut bahwa dirinya baru saja tersedak abu itu dan terbangun. Dirinya tidak berpura-pura. Fang Yi menyebut Qing Ying sebenarnya cukup kuat, semua rekan timnya kehabisan energi dan tidak sadar. Tetapi Qing Ying berhasil mempertahankan sedikit aura pertahanan. Jika Qing Ying tak punya keinginan, Qing Ying tak akan bisa mencium bau darah atau rasa terbakar. Qing Ying pun berterima kasih atas pujian ini. Dalam pikiran Qing Ying, dirinya benar-benar memiliki sedikit aura spiritual yang melindunginya. Dan Fang Yi menyadarinya. Tapi dirinya tidak tahu bagaimana Fang Yi mengalahkan Juye dan ular besar itu. Lalu Fang Yi pun meminta Qing Ying untuk membuka matanya. Tidak perlu ditutup seperti itu. Selama Qing Ying berjanji untuk tidak mengungkapkan identitasnya, maka Qing Ying akan aman. Mendengar hal ini, Qing Ying menilai bahwa sikap Fang Yi jauh lebih ramah daripada kali terakhir. Lalu Fang Yi pun menyebut bahwa ini sudah malam dan karena Qing Ying serta tim sudah aman, dirinya akan pergi. Namun di saat itu Qing Ying meminta Fang Yi untuk menunggu, namun Fang Yi tidak menghiraukannya dan meminta Qing Ying untuk membersihkan kekacauan ini tanpa perlu memanggil banyak orang. Di samping itu, Fang Yi juga merasa beruntung. Qing Ying tidak melihat dirinya sedang mencoba menyerap elemen kegelapan barusan. Rasa tidak nyaman dan dingin itu benar-benar menjijikan. Mungkin dirinya tidak bisa menyerap elemen kegelapan karena tubuhnya menolak aura kegelapan. Dan dirinya membasminya dengan kekuatan dalam. Bahkan sistemnya tidak merespon. Namun Fang Yi tidak ingin memikirkannya lebih dulu. Dirinya akan memikirkannya saat sampai di rumah. Kemudian Qing Ying sendiri merasa sangat malu. Dirinya bahkan tidak dapat melihat wajah Fang Yi dengan baik. Karena dia masih belum menurunkan kewaspadaannya terhadap asosiasi. Lalu Qing Ying pun kini mulai membangunkan ketua tim penghancur dan memberitahunya bahwa ini sudah berakhir.
Di saat ketua tim penghancur sadar, ketua tim penghancur bangun dengan kaget serta meneriakkan kata bahwa mereka disergap. Namun setelah melihat mayat ular besar, mereka pun kaget. Ketua tim penghancur pun bertanya apa yang terjadi, dari mana semua energi murni matahari ini berasal. King Ying menyebut seperti yang terlihat seorang pionir datang untuk membantu mereka. Dirinya pikir dia adalah targetnya. Misi aslinya adalah untuk mengidentifikasi pionir dengan atribut tingkat tinggi yang langka, jenis matahari ini. Namun King Ying mengatakan bahwa dirinya belum bisa memastikannya. Identitasnya masih misterius. Faktanya dia melawan pemeriksaan dirinya. Dia tahu dirinya sedang mengamatinya, tapi kali ini dia menyelamatkan mereka. Anggota tim penghancur pun tidak percaya dia mensolo Juye dan ular raksasa itu. Monster jenis apakah itu? Lalu ketua tim penghancur pun bertanya di manakah mayat Juye. Lalu ketua tim penghancur meminta mereka untuk membersihkan tempat kejadian dan kirim sisa-sisa ini ke asosiasi. Di saat ketua tim penghancur mendekat, ketua tim dikagetkan dengan elemen petir yang muncul. Ketua tim pun bertanya energi brutal macam apakah ini. Ketua tim penghancur pun bertanya kepada King Ying. Tadi King Ying bilang atributnya adalah matahari, tetapi sisa energi listrik ini terlalu intens. King Ying yang memperhatikan ini menyadari bahwa ini adalah mayat Juye. Selain itu, energi petir yang ada di sini sangat murni, sebuah atribut tingkat tinggi. Ketua tim penghancur pun menduga dua pionir tingkat tinggi muncul, satu membunuh ular raksasa, yang lain membunuh Juye, lalu tinggal bersama. Namun King Ying yang menyaksikan kejadiannya tidak membenarkan hal itu dalam pikirannya. Bagaimana dirinya bisa menjelaskan bahwa hanya ada satu orang di sini? Jika dirinya mengatakannya, tidak ada yang akan percaya pada dirinya. Seseorang dengan dua atribut tingkat atas, bahkan dengan satu atribut tersebut sudah membuat seseorang menjadi jenius. Pionir dengan kekuatan ganda tingkat tinggi, hal yang sangat tidak pernah terdengar. Flame Walker of the Sun dan Thunder Tyrant. King Ying pun bertanya-tanya monster jenis apakah dia, dan Kapter berakhir.